Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita mulai dengan kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita bersama-sama awali ibadah saat ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 247. Kita pujikan bait pertama dan ketiga. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan memperkenankan kami untuk kami bersama-sama boleh menikmati hari pemberian Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk mengadakan ibadah meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu berkatilah ibadah kami saat ini, sehingga semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Terlebih juga kalau saat ini kami juga akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga kami bersama-sama dapat mengerti, memahami akan firman-Mu, sehingga menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan kami. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 445. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 445 bait pertama dan kedua. Harap akan Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan leksionari pada saat ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 36 sampai 41, kemudian dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 19, dan bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23, dan dari Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dan yang saat ini akan saya bacakan dari bacaan Injil yaitu Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya dengan sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu
ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Bapak, Ibu, saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan dalam Mazmur tanggapan kita saat ini, di situ disebutkan bahwa sang pemazmur sungguh-sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena sang pemazmur merasakan kebaikan-kebaikan yang terus-menerus diterimanya dari Tuhan. Ungkapan syukur sang pemazmur ini tampak dari kalimat-kalimatnya, yaitu ia mendengarkan suaraku dan permohonanku dalam ayat 1. Kemudian ia pengasih, adil, dan penyayang, ayat kelima. Ia meluputkan dari maut, ayat ke-8. Namun demikian sang pemazmur tidak sekedar ingin berucap syukur karena menjadi penerima kebaikan-kebaikan Tuhan tersebut. Ia ingin membalas kebaikan yang telah diterimanya dari Tuhan itu. Itulah sebabnya kemudian sang pemazmur berkata, bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasaku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sang pemazmur pastilah telah digerakkan oleh Tuhan sendiri untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan. Ia juga menyadari jika ingin membalas kebaikan Tuhan, tidak sekedar memberi kepada Tuhan, namun juga memberi kepada sesama. Memberi kepada sesama berarti juga memberi kepada Tuhan. Memberi pada Tuhan berarti juga memberi kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus juga telah digerakkan oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan khotbahnya di hari Pentakosta. Pemberitaannya tentang Yesus yang disalibkan
yang telah menjadi Tuhan dan Kristus telah memberikan suatu dampak yang sedemikian besar bagi orang-orang yang mendengarkan. Dampak itu bisa kita lihat, yaitu dari perubahan sikap orang banyak itu. Orang banyak itu tergerak untuk bertanya, perbuatan apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Dan di situ dengan tegas Rasul Petrus mengatakan supaya mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan keselamatan mereka. Memang benar bahwa Petrus telah digerakkan oleh Roh Kudus untuk berkhotbah bagi banyak orang. Namun pada hakikatnya kita bisa mengetahui bahwa yang digerakkan tidak hanya Rasul Petrus, melainkan juga orang banyak tersebut. Mereka yang kira-kira berjumlah 3.000 orang itu bersedia untuk menerima pembaptisan dari Petrus. Dalam kesempatan yang lainnya, Rasul Petrus dalam suratnya juga menegaskan bahwa pengalaman pengampunan dan penebusan yang dialaminya, yaitu dialami orang-orang percaya sebagai karunia Allah. Dan semestinya ini berdampak juga dalam praktek hidup mereka. Pengampunan dan juga penebusan tidak hanya menjadi pemuasan emosional semata, melainkan juga berdampak dalam kehidupan etis orang percaya. Praktek hidup mereka akan diperbaharui, dan pembaharuan hidup ini akan tampak dalam hubungan orang-orang percaya dengan sesamanya. Kehidupan lama yang sia-sia sudah berlalu. Sekarang yang ada adalah kehidupan baru. Dampak yang jelas terlihat adalah kemampuan mereka untuk semakin bertumbuh sebagai orang-orang percaya dalam menyatakan kasih persaudaraan dengan sungguh-sungguh dan hidup bersyukur. Hidup yang digerakkan oleh Kristus juga dialami dua orang murid Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Mereka pun juga digerakkan oleh kuasa Kristus untuk menceritakan pengalaman mereka kepada murid-murid yang lain. Hal ini terjadi setelah mereka menyadari bahwa mereka telah berbincang-bincang dengan Yesus sepanjang perjalanannya ke Emmaus. Tindakan Yesus yang mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, ini mengingatkan mereka akan aksi Yesus memberi makan 5.000 orang. Akhirnya mereka sendiri menjadi paham mengapa hati mereka berkobar-kobar saat berbincang-bincang dengan Yesus. Mereka segera meninggalkan Emmaus. Mereka berlari karena gembiranya meninggalkan Emmaus, tempat yang baru saja mereka tuju, untuk kembali ke Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, timbul suatu pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Apakah saudara sedang merasa digerakkan oleh kuasa Kristus? Apakah saudara sedang merasakan hati yang berkobar-kobar bersama dengan Kristus?
Bagi kita yang tetap merasa digerakkan oleh kuasa Kristus dan merasakan hati yang berkobar-kobar, penting untuk selalu bertanya pada diri sendiri, untuk apa aku digerakkan oleh kuasa Kristus dan merasakan hati yang berkobar-kobar? Jika kita cermati dari bacaan-bacaan kita tadi, di situ kita mengetahui bahwa yang pertama, sang pemazmur digerakkan oleh kuasa Allah untuk membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup. Yang kedua, Rasul Petrus digerakkan oleh kuasa Allah untuk berkhotbah bagi banyak orang. Dan yang ketiga, dua orang murid Yesus digerakkan untuk mewartakan kebangkitan dan penampakan Yesus. Ketika kita perhatikan secara cermat, terlihat bahwa semuanya digerakkan oleh kuasa Allah dan merasakan hati yang berkobar-kobar, bukan untuk mewujudkan kepentingan mereka sendiri, tetapi mewujudkan kehendak Tuhan, bersaksi akan kebangkitan Tuhan, dan bersyukur. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama untuk berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mengingatkan kepada kami akan kuasa Tuhan yang menggerakkan hati sang pemazmur, Rasul Petrus dan dua orang murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, bersaksi akan Tuhan Yesus yang bangkit, dan bukan untuk mewujudkan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa kami mengucap syukur. Hati kami yang penuh dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat mewujudkan hidup yang senantiasa bersyukur, hidup yang selalu untuk bersaksi dalam situasi kondisi apapun juga. Kami mohon ampun ketika kami menyampaikan firman Tuhan dan mendengarkannya. Terselip dosa kesalahan, kami mohon pengampunan Tuhan. Untuk selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam berkat Tuhan. Berkatilah ya Tuhan segala persoalan pergumulan yang sedang kami alami, baik persoalan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Berkati bagi mereka yang saat ini sedang sakit atau dalam proses pemulihan, Tuhan akan terus memberkati mereka, sehingga dalam situasi kondisi apapun juga, dan dengan sarana yang dipakai mereka akan mendapatkan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Mereka yang sudah lanjut usia, berkatilah ya Tuhan di masa tuanya, agar diberikan kesehatan, kekuatan, tetap bersama dengan Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Kami juga menyerahkan untuk setiap pekerjaan kami masing-masing,
Baik kami sebagai petani, pedagang, buruh, karyawan, Tuhan memberkati. Berkati pula anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik yang di playgroup sampai perguruan tinggi. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan untuk setiap rencana program gereja, berkatilah ya Tuhan. Komisi panitia majelis gereja Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Engkau campur tangan di dalamnya. Kami juga menyerahkan saat ini untuk bangsa negara kami Indonesia, berkatilah bangsa kami, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok negeri ini. Juga kami berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, agar mampu untuk tetap berserah, untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kiranya pandemi COVID-19 supaya segera berakhir, sehingga kami boleh untuk melaksanakan segala aktivitas kami masing-masing dengan sukacita. Kami berdoa bagi saudara kami yang terpapar COVID-19, Engkau senantiasa akan memberikan kekuatan. Setiap apapun yang dipakai untuk sarana kesembuhannya, Tuhan berkati. Berkati rumah sakit, dokter, perawat, tenaga medis, Tuhan memberkati semuanya, sehingga melalui itu mereka yang terpapar mendapatkan kesehatan, dan Engkau berkati mereka yang telah berada di garda depan untuk saudara-saudara kami yang terpapar itu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Mari mengaturkan persembahan. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan di dalam kita memberikan persembahan. Dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam kita mengaturkan persembahan saat ini, kita iringi dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 393 bait pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya. Yeah.
Mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini dengan kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, saat ini kami mengaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, agar melalui persembahan ini menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Saudara kami yang mengelola persembahan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami akan melanjutkan aktivitas ataupun pelayanan kami, kiranya Tuhan memberkatinya. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah saat ini dengan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah saat ini telah selesai, dan mari kita untuk mengambil saat hening. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan akan senantiasa memberkati kita, menjagai langkah kita, sehingga dalam situasi kondisi apapun kita senantiasa berserah bersandar kepada Tuhan Sang Pemberi.